Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak atau Ibu yang saya hormati selaku tutor bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan nikmatnya kita dapat mengikuti pembelajaran diskusi 4 ini tentang kerangka gagasan COVID-19 atau coronavirus di Indonesia. Infeksi coronavirus adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan gejala utamanya adalah masalah pernafasan. Alasan mengapa penyakit ini menarik banyak perhatian publik adalah karena pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Lokasi kemunculannya yang pertama membuat virus corona juga dikenal sebagai Wuhan virus. Selain China, virus corona dengan cepat menyebar ke berbagai negara lain, antara lain Jepang, Thailand, Korea Selatan, bahkan Amerika Selatan. Penyebab coronavirus merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae, dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau crown. Virus lain yang termasuk dalam kelompok serupa adalah virus yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV beberapa tahun silam. Namun virus corona dari Wuhan, China ini merupakan virus yang baru dan belum pernah ditemukan oleh manusia sebelumnya. Oleh karena itu, virus ini juga disebut 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV jika ada riwayat kontak dengan hewan tersebut seperti kontak dengan peternakan atau perdagangan di pasar hewan, manusia dapat terinfeksi virus tersebut. Namun lonjakan jumlah kasus di Wuhan, China menunjukkan bahwa virus corona dapat menyebar dari orang ke orang. Virus corona menyebar melalui droplet, yaitu partikel air yang sangat kecil, biasanya dikeluarkan saat batuk atau bersin. Jika droplet terhirup langsung oleh manusia dan bersentuhan dengan lapisan kornea mata, seseorang berisiko tertular penyakit ini. Meskipun siapa saja terinfeksi virus corona, orang tua dengan penyakit kronis dan sistem kekebalan yang lemah lebih rentan terhadap infeksi dan komplikasinya. Gejala virus corona bervariasi, mulai dari flu biasanya hingga penyakit pernafasan berat seperti pneumonia. Gejala virus corona yang biasanya dialami oleh orang yang terinfeksi virus corona adalah menggigil, demam tinggi, batuk kering, pilek, hidung berair, dan bersin-bersin. Gejala virus corona akan memburuk dengan cepat, menyebabkan gagal nafas dan kematian. Gejala infeksi 2019 nCoV oleh Center for Disease Control and Prevention atau CDC dapat muncul 2 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Saat ini ada vaksin untuk mencegah penyebaran penyakit coronavirus. Pemberian vaksin Sinovac, Bio Farma, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Johnson, Sputnik, Casino, dan lain-lain yang dapat mencegah penyebaran infeksi virus corona ini. Cara untuk menghindari infeksi virus corona adalah dengan mengambil tindakan pencegahan proaktif atau CDC merekomendasikan agar setiap orang mengambil tindakan berikut, antara lain rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selamanya setidak-tidaknya 20 detik. Kedua, apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol. 3. Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut, terutama bila tangan masih kotor. 4. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. 5. Tetaplah di rumah bila sedang sakit. 6. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat Anda batuk atau bersin. Selanjutnya, hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Hindari berpergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus yang tinggi.
Hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna. Menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Air putih, jumlah cukup, dan istirahat yang cukup juga membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi coronavirus ini. Pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian di Indonesia, tidak hanya pada proses produksi barang saja, tetapi pandemi COVID-19 ini juga membeber dampak yang cukup signifikan pada sektor industri kepariwisataan. Hal ini disebabkan juga kebijakan di Indonesia dan negara lain menutup akses bandara dari penerbangan internasional yang membuat kunjungan turis ke Indonesia anjlok. Dari kasus ini berakibat pada peningkatan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Meskipun demikian, pandemi juga membeber dampak positif bagi kemajuan teknologi di Indonesia. Semenjak pandemi, banyak individu, terutama kalangan muda, berlomba-lomba meningkatkan kecanggihan teknologi di Indonesia. Aktivitas-aktivitas manusia pun dipermudah dengan kecanggihan teknologi yang ada, seperti maraknya pembelajaran model e-learning seperti kita ini, investasi online, maraknya penggunaan marketplace, bahkan kita dapat mengupgrade skill kita dengan gadget. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.